Fasal fi makruhatis shalah. Pasal yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang dimakruhkan bagi kita untuk mengerjakannya ketika kita sedang sholat. Nah, perkara yang makruhat ini, hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat ketika kita melaksanakannya, mengerjakan perkara makruh tersebut, Al-Imam Ibn Qasim Al-Abbadi di dalam kitabnya, dinakal oleh pengarang kitab I'anatul Talibin, Imam Syata' di sana menjelaskan bahwa fi'lul makruhat itu yufawwitus shawab, bisa menghilangkan pahala sholat yang kita kerjakan. Sholat sih tetap sah, karena perkara yang makruh itu definisinya adalah perkara yang kalau kita tinggalkan akan mendapatkan pahala, dan kalau kita kerjakan tidak berdosa. Tapi perkara makruh ini kalau kita kerjakan di dalam sholat, dia mufawwitun lifadilatis sholat, bisa menghilangkan pahala-pahala di dalam melaksanakan sholat. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qasim Al-Abbadi di dalam kitabnya, dan dinakal oleh Imam Syata' di dalam kitabnya I'anatul Talibin. Maka penting bagi kita untuk mengetahui apa saja hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat, sehingga ketika kita sudah mengetahuinya, kita bisa menghindarkan perkara tersebut, tidak kita kerjakan, dan tidak akan mengurangi daripada pahala sholat yang kita kerjakan. Yang pertama adalah yukrahul iltifatu biwajhihi illa lihajatin. Makruh yang pertama adalah dimakruhkan al-iltifat. Apa iltifat itu? Menoleh. Menoleh itu makruh. Tapi yang makruh ketika kita menoleh biwajhihi, dengan wajah. Lagi sholat lihat kiri kanan, lihat kanan kiri, makruh hukumnya. Ketika iltifatnya, berpalingnya tadi menggunakan wajah. Bikhilafi, berbeda kalau dia iltifat itu menggunakan sadr, berpalingnya dia itu menggunakan dada. Harusnya kan dia sholat ngadep kiblat nih Pak ya, ngadep kiblat. Datang dia berpaling, dadanya ikut berpaling dari arah kiblat. Bukan makruh hukumnya, haram, batal sholatnya. Ketika sholat kita palingkan dada kita dari arah kiblat, maka ketika itu sholat kita dihukumi batal. Karena salah satu syarat sah sholat adalah harus istiqbalul kiblat dari awal takbiratul ihram sampai dia selesai salam. Kecuali di permasalahan yang sudah kita bahas dulu ya, ada beberapa sholat yang diperbolehkan kita untuk tidak menghadap kiblat. Di antaranya adalah sholat syiddatil khauf. Di antaranya lagi adalah sholat sunnah yang dikerjakan dalam keadaan safar. Ini lagi perjalanan nih, di kendaraan sholat sunnah dia. Boleh nggak ngadap kiblat dengan syarat dan ketentuan yang sudah pernah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Maka kemakruhan yang pertama di sini adalah makruh iltifat, berpaling dengan menggunakan wajah kanan kiri. Itu makruh. Illa lihajatin. Kecuali kalau dia berpalingnya itu apa? Untuk hajat. Ada keperluan. Ketika berpalingnya dia menoleh ke kanan atau ke kiri tadi didasari karena adanya hajat, maka hukum dia berpaling ataupun menoleh dengan wajah tadi, hukumnya tidak makruh. Bahkan katanya apa? Kata Imam Ba'ashin di dalam kitabnya Bushrul Karim, wa qad yusad. Dan terkadang bisa sunnah hukumnya kita untuk berpaling menggunakan wajah. Bisa sunnah, berpahala malahan. Kapan itu? Disunahkan ketika kal iltifati ila ma'sumin yakhaf alaihi. Ketika kita menoleh itu untuk orang maksum. Ada Pak Cipto, dia khawatirkan wah ini kayaknya bahaya masuk paret, atau ada orang yang buta lagi jalan, dia orangnya maksum jaga sholat ini semua segala macam, ini dia khawatirkan dia jalan masuk lubang nih, bisa meninggal dia, bisa masuk ke dalam lubang tadi. Kita menoleh untuk keperluan supaya dia tidak celaka, sunnah kita menoleh demi menjaga keselamatan orang buta yang mau masuk ke dalam lubang. Maka bisa sunnah. Maka hukum dari makruh kita bilang kapan? Illa lihajatin. Kecuali kalau dia menolehnya karena ada hajat, maka hukumnya tidak makruh. Wa misluhu al-isyarah. Begitu juga isyarah di dalam sholat. Ini lagi sholat nih kan. Kita nggak ngomong kan batal. Tapi ngasih isyarah ke dia. Ngasih isyarah supaya dia jangan lewat, supaya dia balik atau semisalnya. Hukumnya makruh. Ngasih isyarah dalam sholat itu makruh. Atau dia ngasih isyarah apa? Tapi makruh ini ilali hajat juga, kecuali kalau ada hajat. Maka memberikan isyarat tanpa adanya hajat hukumnya makruh. Kecuali apa Anda bilang?
kalau ada hajat. Seperti apa? Karad disalamin biyadin aurasin. Seperti ada orang nih, kadang kita bingung juga, ada orang semangat banget ngucap salam. Ada orang lagi sholat, dia assalamualaikum. Kita sholat, kalau kita jawab waalaikumsalam, batal, kan gitu. Karena di sana ada khitab, batal. Terus bagaimana? Kita pakai isyarah. Lagi sholat, isyarah jawab salam misalnya, tujuan dia. Batal nggak salahnya? Nggak batal. Jelas? Makruh nggak? Nggak makruh. Kenapa? Ada hajat. Ketika ada orang untuk mengucap salam, kita memberikan isyarat untuk memberikan isyarat sebagai jawaban salam dia. Aurasin, atau dia ngasih isyaratnya bukan pakai tangan, pakai kepala. Assalamualaikum. Makruh nggak nih? Nggak makruh. Karena dia memberikan isyaratnya didasari karena adanya hajat. Loh, isyarat nggak batalkan sholat, nggak batalkan sholat. Itu ada bait syairnya itu. Ana agak lupa. Ada satu bait itu. Isyaratul akhrasi kan natiki katanya. Isyarahnya, ya kalau ada orang bisu nih, nggak bisa ngomong. Isyarahnya orang bisu itu kalau dia mubhim, bisa dipahami, statusnya, kedudukannya itu sama seperti bicaranya orang yang mampu bicara. Isyaratul akhrasi kan natiki. Kalau nggak salah gitu bait syairnya. Ana lupa bahasa Arabnya nih. Bait syairnya ana agak lupa. Kecuali di 3 masalah. Jadi isyaratnya orang bisu itu kedudukannya sama seperti bicaranya orang. Seperti bicaranya orang. Kecuali di 3 masalah. Salah satu yang 3 masalah itu adalah di dalam sholat. Orang bisu ngasih isyarat dalam sholat, sholatnya nggak batal. Jangankan yang bisu itu, kita pun yang bisa bicara berikan isyarat selama tidak berniat main-main. Kalau niatnya le'ib, niatnya bercanda, batal sholatnya. Jelas ya? Jadi ini isyarah dan juga iltifat, menoleh tadi itu hukumnya makruh atau menolehnya dengan wajah, kecuali kalau ada hajat. Selanjutnya yang kedua adalah waraful basar ila sama, mengangkat pandangan kita ke atas. Yang dimaksud langit di sini sama ini nggak harus langit. Lah kita sholat di sini nggak ada langit. Yang ada apa ini? Langit-langit. Ya. Makruh mengangkat pandangan kita kepada sama, artinya ke atas. Maka di situ dibilang wa ghairuha mimma ala. Dibilang surah Karim apa? Tidak harus langit dan selainnya langit daripada sesuatu yang ada di atas. Kita lihat ke atas salat, makruh hukumnya. Salat itu kemarin kita udah bahas ya. Kemana pandangan kita ketika salat? Disunahkan memandang maudhi'us sujud, tempat sujudnya kita. Kecuali di berapa tempat? Pendapat mu'tamad kecuali di satu tempat. Ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, sejak itu pandangan kita terfokus kepada jari telunjuk sampai nanti salam. Selain tempat ini disunahkan memandang kepada tempat sujud. Maka memandang ke atas hukumnya adalah makruh. Selanjutnya yang dimakruhkan adalah wa wad'u yadihi ala famihi bila hajatin. Makruh juga bagi kita untuk meletakkan tangan kita ini di atas mulut tanpa adanya hajat. Sholat tuh nggak usah kementelan. Pasang-pasang mulutnya di apa nih? Tangannya di mulut. Makruh. Ketika sholat makruh kita menutup wajah kita ini, baik dengan tangan ataupun dengan masker sama. Jelas. Nggak harus tangan. Pakai masker tanpa ada hajat makruh. Tapi kalau ada hajat nanti bahaya, tangkap pun ini kan. Kena denda nggak pakai masker, ini aneh-aneh peraturan ya. Didenda bahaya, berarti ada hajat kan gitu. Lah kalau nggak ada hajat, makruh kita sholat pakai masker. Masker ataupun tangan di atas itu. Kenapa? Karena itu limunafatihi lihayatil khusyuk. Itu bisa menghilangkan surahnya khusyuk di dalam sholat. Orang khusyuk itu sholat nggak usah tangan gini-gini, udah diam aja, sukunul a'dha. Diam, anggota tubuh kita tuh berada di posisinya, tangannya di sini. Ketika rukuk ya di mana, ketika duduk di mana. Tangan nggak usah pecicilan lah, sampai ke mulut, tutupan, nahan tawa, nggak usah. Itu bisa menghilangkan hayatul khusyuk. Jelas, Pak? Selanjutnya kan tadi dibilang bila hajat. Makruh kalau nggak ada hajat. Lah kalau ada hajat gimana? Nggak makruh. Lantas seperti apa? Katasa'ub. Seperti orang nguap itu. Bapak tahu nguap ya? Nguap. Lewat itu mana itu? Atau bahasa kita angop ya? Nah, itu bahasa Bang Hendra, angop ini.
Ini gimana? Sunnah kalau kita nguap, itu baik di dalam sholat atau di luar sholat. Sunnah untuk menutup. Ini kadang ada orang kalau nguap tuh, wah, lembu pun masuk dah. Jadi beda lah. Kalau orang udah hadir majelis taklim, tahu tata caranya. Kalau nguap adabnya gimana. Ada bedanya dia yang belajar dengan yang tidak. Kalau nguap sunnah ditutup. Selanjutnya nutupnya dengan apa? Tangan kanan atau tangan kiri? Al-Imam Romli mengatakan bahwa nutupnya itu adalah bil yusra, pakai tangan kiri. Nutupnya pakai tangan kiri. Dalam kitab lain disebutkan tertibnya paling pertama adalah dengan bidzahril yusra, punggungnya. Tertib kedua dengan telapaknya. Ini yang paling utama. Nah, kalau pakai tangan kanan gimana? Tetap dapat aslu sunnah. Zahirnya atau dengan batinnya. Jelas saya. Itu kata Imam Romli. Tapi Imam Ibnu Hajar bilang ya takhayyar. Milih, silakan. Mau pakai kanan, mau pakai kiri, boleh. Nggak ada bedanya. Nggak ada yang lebih afdol antara kanan dengan kiri. Yang penting ditutup, kata Syekh Ibnu Hajar. Tapi Imam Romli bilang mana? Afdol menggunakan tangan kiri. Jadi udahlah, pakai aja tangan kiri. Gimana tertibnya tadi? Gunakan punggungnya. Kalau nggak bisa ya pakai telapaknya. Nggak bisa ini. Tapi manapun yang dibuat, semuanya asal aslus sunnah.